Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai biaya modal. Nah, sebelum masuk ke materinya, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 13. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari utang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan. Biaya modal sangatlah penting bagi perusahaan karena biaya modal dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan. Semakin tinggi biaya modal, semakin berat beban perusahaan. Selain itu, biaya modal bisa digunakan untuk menentukan harga saham. Investor melihat WACC untuk menilai apakah perusahaan mengelola modal dengan efisien. Nah, ada 5 poin yang ingin kami bahas pada presentasi kali ini. 1. Biaya modal rata-rata tertimbang. 2. Biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. 3. Lompatan dalam biaya modal dan schedule investasi. 4. Pertimbangan dinamis, review biaya modal secara reguler. Yang kelima, menghitung biaya modal untuk CC Penny. Biaya rata-rata tertimbang. Biaya modal adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, seperti mengidentifikasi sumber dana, menghitung biaya modal individual, menghitung proporsi dari masing-masing sumber, yang kemudian menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi sumber dana. Sumber dana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu utang sebagai sumber dana eksternal dan saham sebagai sumber dana internal. Utang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu utang bank dan utang obligasi. Yang keduanya menghasilkan kompensasi berupa bunga. Sedangkan saham dibagi menjadi tiga, yaitu private placement, saham biasa, dan saham preference. Yang ketiganya menghasilkan dividen. Langkah yang kedua, menghitung biaya modal individual. Biaya modal individual terbagi menjadi tiga, yaitu biaya modal utang, biaya modal saham preference, dan biaya modal biasa. A. Biaya modal utang. Biaya modal utang adalah tingkat keuntungan yang harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman. Dihitung setelah pajak karena dapat mengurangi pajak. Contoh, kupon obligasi 20%, nominal sebesar 1 juta, tenor 10 tahun, biaya emisi adalah 50.000. Kas masuk bersih yaitu 1 juta dikurangi 50.000 sama dengan 950. Rumusan biaya modal utang sebelum pajak sebagai berikut. Perlu diketahui, dividen tidak mengurangi pajak. Dividen termasuk unsur saham preference, tidak mengurangi pajak, sehingga tidak ada perhitungan net pajak untuk biaya modal saham preference. Biaya modal saham preference misal 25%, biasanya lebih tinggi dibandingkan utang, misal 20% atau 12,6% net, mencerminkan
resiko yang lebih tinggi dibandingkan utang. B. Biaya saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham karena merupakan bentuk kepemilikan saham, tetapi dividen dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap. Perhitungan biaya modal saham preferen mudah seperti utang dengan rumusan KPS atau biaya saham preferen sama dengan DPS atau dividen saham preferen per P atau harga saham preferen. Contoh soal, perusahaan menjual saham preferen kas, masuk diterima adalah 1.000 per lembar. Dividen saham preferen adalah Rp250 per lembar. Biaya modal saham preferen dihitung sebagai berikut. KPS sama dengan 250 per 1.000 sama dengan 25%. C. Biaya modal biasa. Biaya modal saham lebih sulit dihitung karena melibatkan biaya kesempatan atau opportunity cost yang tidak bisa dilihat langsung. Sebagai contoh, jika deposito bank memberikan 15% bunga, maka biaya kesempatan minimum investor juga 15%. Namun investasi di saham lebih berisiko. Jadi kemungkinan harus menambahkan kompensasi atas risiko tersebut. Berapa kenaikan yang pantas? Bagian ini akan membicarakan biaya modal saham melalui beberapa metode, yaitu DCF, bond yield, dan CAPM. Dengan rumus DCF atau discounted cash flow, KS atau biaya modal saham sama dengan D1 atau dividen pada tahun pertama per P harga saham saat ini tambah G tingkat pertumbuhan. Untuk menggunakan rumus di samping, beberapa parameter harus diestimasi, yaitu saham, dividen yang dibayarkan, dan tingkat pertumbuhan. Contoh perhitungan, misalkan perusahaan diperkirakan membayar dividen tahun mendatang atau D1 sebesar 200 per lembar. Harga pasar saham saat ini adalah 1.000 per lembar. Tingkat pertumbuhan diperkirakan 8%. Dengan informasi tersebut, biaya modal saham bisa dihitung sebagai berikut. KS dalam kurung 200 per 1.000 tambah 0,08 sama dengan 0,28 atau 28%. Pendekatan bond yield. Pendekatan bond yield digunakan untuk memperkirakan biaya modal saham biasa dengan menjumlahkan tingkat bunga obligasi dan premi risiko dengan rumus KS sama dengan bond yield plus risk premium. Dengan keterangan bond yield merupakan imbalan hasil obligasi, risk premium merupakan tambahan imbalan hasil untuk mencerminkan risiko ekuitas. Kesimpulannya, pendekatan ini sederhana dan cepat, cocok jika data terbatas, namun hanya memberi perkiraan kasar biaya ekuitas. Contoh soal, misalkan suatu perusahaan mengeluarkan obligasi yang membayar kupon bunga sebesar 2 juta dengan nilai nominal 10.000. Saat ini harga pasar obligasi tersebut adalah 9.500. Selisih tingkat keuntungan saham di atas obligasi selama 5 tahun terakhir adalah 7%. Dengan pendekatan obligasi, KS bisa dihitung berikut ini. Yield obligasi sama dengan bunga atau harga pasar obligasi sama dengan 2.000 atau 9.500 sama dengan 0,21%. K
KS sama dengan 0,21% tambah 7% sama dengan 28%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk memegang saham adalah 28%. Biaya modal saham eksternal. Biaya modal saham eksternal adalah tingkat keuntungan yang harus dihasilkan perusahaan untuk menarik investor membeli saham baru yang diterbitkan, karena saham eksternal melibatkan penerbitan baru. Biayanya biasanya lebih tinggi daripada saham internal karena ada biaya emisi, seperti biaya penjaminan emisi dan administrasi. Rumus umumnya, KE sama dengan D1 per P1 min F plus G. KE biaya modal saham eksternal, D1 dividen yang diharapkan tahun depan, P harga pasar saat ini, F biaya flotasi emisi per saham, G tingkat pertumbuhan dividen. Kesimpulan, biaya modal saham eksternal mencerminkan pengorbanan yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari penjualan saham baru dan penting dalam menentukan struktur modal optimal. Keinginan 30% selanjutnya bisa kita alokasikan untuk keinginan kita. Misal membeli barang yang kita inginkan tapi tidak boleh melebihi 30%. Jika tidak terpakai, dananya bisa dialokasikan untuk tabungan. Teknik perhitungan biaya modal saham. Bagian tersebut menunjukkan bahwa CAPM merupakan metode paling populer untuk menaksir biaya modal saham. 70% responden menggunakan metode CAPM. Sementara itu hanya sekitar 15% responden menggunakan metode discounted cash flow, dividend discount model. Metode kedua yang paling populer menggunakan teknik yang sederhana, yaitu menghitung rata-rata aritmatika return historis. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, WACC. Langkah selanjutnya adalah menghitung proporsi sumber dana yang dipakai oleh perusahaan. Idealnya, nilai pasar yang sebaiknya dipakai sebagai dasar perhitungan proporsi sumber dana. Misalkan perusahaan mempunyai komposisi sumber pendanaan sebagai berikut. WACC perusahaan tersebut adalah 20.78%. Angka tersebut kemudian bisa dipakai sebagai discount rate atau cut off rate dalam keputusan penganggaran modal atau yang lainnya. Misal perhitungan struktur modal. Meskipun nilai pasar idealnya merupakan pilihan terbaik untuk menghitung komposisi sumber dana, tetapi informasi tersebut tidak menggunakan nilai buku, bisa diambil dari neraca keuangan perusahaan. 1.4 Biaya modal saham eksternal. Jika perusahaan menerbitkan saham baru, biaya emisi flotation cost akan muncul. Biaya tersebut dipakai untuk membayar biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham, biaya seperti biaya akuntan, mencetak saham, dan lainnya. Penerimaan kas bersih dengan demikian akan lebih kecil setelah biaya emisi tersebut dimasukkan. Model kas yang didiskontokan, discount cash flow, bisa mengakomodasi biaya emisi seperti berikut ini. D1P 1 kurang 1 KE sama dengan plus G. KE biaya modal saham eksternal, D1 sama dengan dividen tahun pertama, P harga saham saat ini, F biaya flotasi, G tingkat pertumbuhan. Misalkan harga saham saat ini adalah Rp1.000, dividen tahun ini awal tahun adalah 200 per lembar. Tingkat pertumbuhan adalah 8%, biaya emisi adalah 50 per lembar, Rp50 per lembarnya. Biaya modal saham eksternal bisa dihitung. KE sama dengan 200 1 tambah 0,08 atau 1000 1 kurang 0,05 tambah 0,08. KE sama dengan 216 atau 950 tambah 0,08, 0,23, 0,08, 0,31 atau 31%. Biaya modal saham eksternal lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan biaya modal saham.
model CAPM dan yield obligasi tidak secara langsung bisa diakomodasikan biaya emisi eksternal karena formula CAPM atau yield obligasi tidak memasukkan faktor biaya emisi. Tetapi model CAPM dan yield obligasi secara eksplisit memperhitungkan risiko dalam estimasi biaya modal. Biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. Biaya modal rata-rata berbeda dengan biaya modal marginal. Biaya modal marginal merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh. Sebagai contoh, misal perusahaan menggunakan dua jenis utang. Pertama dengan nilai 200 juta rupiah dengan tingkat bunga 10%. Kedua dengan nilai 200 juta rupiah dengan tingkat bunga 15%. Misalkan perusahaan melakukan pinjaman lagi sebesar 200 juta persen dengan tingkat bunga 20%. Biaya modal utang marginal adalah 20% karena biaya tersebut merupakan biaya modal yang diperoleh dengan masuknya modal baru. Jika kita menghitung biaya modal rata-rata, maka biaya modal utang rata-rata adalah 10% tambah 15% tambah 20% atau 3 sama dengan 15%. Dalam perhitungan biaya modal marginal adalah biaya modal yang relevan karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang yang akan diperoleh. Biaya modal rata-rata mencerminkan informasi masa lampau yang tidak relevan lagi. Tetapi dalam berbagai situasi kita menggunakan biaya modal masa lampau karena beberapa alasan seperti mudah dilakukan biaya modal masa lampau bisa dipakai untuk estimasi biaya modal marginal masa mendatang. Perhitungan biaya modal di atas mengasumsikan penggunaan biaya modal marginal, tapi dalam praktek biaya modal sering diestimasi berdasarkan laporan keuangan, yang berarti biaya modal diestimasi dengan menggunakan data masa lampau. Biasanya alasan kepraktisan menjadi pembenaran penggunaan data masa lampau. Tidak mudah memperkirakan biaya modal marginal dalam beberapa situasi. Lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan skedul investasi. Jika biaya modal salah satu komponen berubah, maka akan ada lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Misalkan saja struktur modal yang dilakukan oleh perusahaan adalah modal saham, utang dan saham preference besar 60%, 30%, dan 10% berturut-turut. Biaya modal utang sudah pajak, saham preferen dan saham biasa adalah 12,6% atau sesudah pajak, 20% dan 25% berturut-turut. WACC untuk komposisi tersebut adalah WACC kurung pertama 0,3 kali 12,6 ditambah kurung kedua 0,1 kali 20 tambah kurung 3, 0,6 kali 25 sama dengan 20,78%. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang WACC. Lompatan WACC bisa terjadi karena meningkatnya biaya modal individual. Sebagai contoh, perusahaan bisa menggunakan utang dengan tingkat bunga 12,6% net pajak sampai dengan 40 juta rupiah karena utang yang diperlukan adalah 60 juta rupiah. Melebihi batas 40 juta rupiah, perusahaan terpaksa memperoleh tingkat bunga baru yang lebih mahal, yaitu misal 15% kurang net pajak. Peningkatan ini terjadi karena utang yang semakin meningkat, yang berarti tingkat risiko yang semakin tinggi. Lompatan karena penggunaan utang yang baru bisa dihitung sebagai berikut. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang WACC. Pada gambar 1, terdapat tabel 4 komposisi pendanaan. Dalam komponen utang dengan proporsi 30%, jumlah 0,3 dikali 200 sama dengan 60 juta. Komponen saham referen dengan proporsi 10%, jumlah 0,1 dikali 200 sama dengan 20 juta. Komponen saham biasa dengan proporsi 60%, jumlah 0,6 dikali 200 sama dengan 120 juta. Total keseluruhan adalah 200 juta. Pada gambar 2, batas dana sama dengan utang saat ini per
persentase utang sama dengan 40 juta per 0,3 sama dengan 133 juta. Alokasi dana sebesar 133 juta rupiah tersebut adalah sebagai berikut. Utang sama dengan 30% dikali 133 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Saham preferen 10% dikali 133 juta rupiah sama dengan 13 juta rupiah. Laba yang ditahan sama dengan 60% dikali 133 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Total keseluruhan sama dengan 133 juta rupiah. WACC yang baru kemudian bisa dihitung sebagai berikut. WACC sama dengan 0,3 dikali 15 plus 0,1 dikali 20 plus 0,6 dikali 25 sama dengan 21,5%. Pada gambar 3, WACC meningkat dari 20,78% menjadi 21,5%. Lompatan WACC bisa terjadi lagi jika komponen biaya modal yang lain mengalami perubahan. Misalkan, laba yang ditahan tahun ini sebesar 100 juta rupiah. Jika perusahaan mempertahankan struktur modal seperti itu, maka jumlah dana maksimum yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah batas dana sama dengan laba yang ditahan per persentase laba yang ditahan, sama dengan 100 juta per 0,6 sama dengan 167 juta rupiah. Komposisi dana sebesar 167 juta rupiah tersebut adalah sebagai berikut ini. Lompatan dalam WACC. Dalam bagian 3 menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dana WACC, biaya modal rata-rata tertimbang ikut naik. Untuk dana hingga 133 juta, WACC tetap di 20,78%. Setelah itu, WACC naik menjadi 21,5% untuk dana antara 133 juta sampai 167 juta. Di atas 167 juta, WACC meningkat lagi menjadi 22,7%. Artinya, biaya modal naik seiring peningkatan kebutuhan dana. Schedule investasi dan IRR atau Internal Rate of Return. Dalam tabel 5, anggaran investasi kolom A sebesar 50 juta rupiah dengan IRR 30%. Investasi dalam kolom B sebesar 40 juta rupiah dengan IRR 25%. Investasi dalam kolom C sebesar 60 juta rupiah dengan IRR 23%. Investasi dalam kolom D sebesar 100 juta rupiah dengan IRR 19%. Kesimpulannya, proyek A, B, dan C layak dipilih karena IRR-nya lebih tinggi dari WACC. Bagian 4. Lompatan WACC dan schedule investasi. Bagian di atas menyajikan gabungan antara schedule WACC dengan schedule investasi. Dari bagian di atas, nampak bahwa hanya usulan investasi A, B, dan C yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan WACC sebesar 21,5% untuk dana antara 133 juta sampai 167 juta. Gambar di samping ini menunjukkan perbandingan antara tingkat pengembalian proyek A sampai D dan WACC pada berbagai tingkat investasi. Proyek A 30%, B 25%, C 23% layak dijalankan karena returnnya lebih besar dari WACC. Proyek D sebesar 19% tidak layak karena dari WACC sebesar 22,7%. Kesimpulannya, investasi optimal adalah hingga proyek C yaitu total 133 juta rupiah. Bagian 5, MCC dan IRR atau variabel kontinu. Gambar ini menunjukkan titik investasi optimal yang terjadi saat ini. MRR atau Marginal Rate of Return sama dengan MCC atau Marginal Cost of Capital.
penjelasan, MRR menurun seiring bertambahnya dana karena proyek berikutnya cenderung kurang menguntungkan. MCC meningkat seiring bertambahnya dana karena biaya modal naik. Titik potong keduanya adalah jumlah dana paling efisien untuk diinvestasikan. Pertimbangan dinamis, review biaya modal secara reguler. Seberapa sering biaya modal WACC dihitung? Biaya modal atau WACC biasanya dihitung karena setiap kali perusahaan akan membuat keputusan investasi besar secara berkala seperti tahunan atau kuartalan untuk evaluasi kinerja keuangan. Saat terjadi perubahan signifikan dalam struktur modal, misalnya penerbitan utang atau saham baru, WACC atau Weighted Average Cost of Capital dihitung dengan rumus WACC sama dengan E per V kali RE plus D per V kali RD kali 1 min T. Keterangannya, E sama dengan nilai ekuitas, D sama dengan nilai utang, V sama dengan total nilai modal atau E plus D, RE sama dengan biaya ekuitas atau cost of equity, RD sama dengan biaya utang atau cost of debt, T sama dengan tarif pajak perusahaan. Contoh sederhana WACC. Diketahui nilai ekuitas 60 juta, nilai utang 40 juta, total nilai modal 100 juta, biaya ekuitas 15%, biaya utang 10%, T atau tarif pajak perusahaan sebesar 25%. WACC sama dengan 60/100 dikali 15% plus 40/100 dikali 10% dikali 1 min 0,25 sama dengan 9% plus 3% sama dengan 12%. WACC ini digunakan sebagai acuan minimum tingkat pengembalian investasi. Sekuritisasi untuk menurunkan biaya modal. Sekuritisasi adalah proses mengubah aset tidak likuid atau seperti piutang menjadi sekuritas yang bisa dijual ke investor. Ini menurunkan biaya modal karena 1. Mengalihkan risiko ke investor, 2. Membuat aset lebih likuid, 3. Memberi akses ke dana murah pasar modal, 4. Sering mendapatkan peringkat kredit lebih tinggi dari perusahaan asal. Hasilnya, perusahaan bisa memperoleh pendanaan dengan bunga lebih rendah. Yang selanjutnya, menghitung biaya modal untuk JCPenney. JCPenney adalah perusahaan retailer atau khususnya pakaian JCPenney ingin menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal atau WACC JCPenney dihitung dengan WACC sama dengan dalam kurung biaya utang dikali dengan persen utang, kemudian ditambah dengan biaya ekuitas dikali dengan persen ekuitas. Biaya utang adalah bunga bersih setelah pajak. Yang kedua, biaya ekuitas adalah pakai rumus CAPM sama dengan RIX dikurangi dengan free rate ditambah dengan beta dikali dengan resiko pasar. Persen utang dan ekuitas adalah proporsi nilai pasar dalam struktur modal. Gunanya menilai biaya rata-rata pendanaan perusahaan. Selanjutnya, tabel 6 neraca keuangan JCPenney. Bisa kita lihat dalam gambar. Gambar di atas menunjukkan neraca JCPenney per Januari 1990 dalam satuan juta dolar. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan terdiri dari aset atau apa yang dimiliki dan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau disebut dengan sumber pendanaan. Aset total sebesar 12.698 juta dolar. Aktiva lancar sebesar 7.539 juta dolar atau aset yang mudah dicairkan dalam 1 tahun seperti kas, piutang, persediaan. Aktiva tetap sebesar 5.159 juta atau aset jangka panjang seperti properti, peralatan, dan lain-lain. Kemudian tabel 6 ada neraca keuangan JCPenney.
Kewajiban dan ekuitas totalnya sebesar 12.698 juta dolar. Utang dagang, akrual dan lainnya sebesar 2.860 juta dolar. Utang dan sewa sebesar 4.207 juta dolar. Kemungkinan termasuk utang jangka panjang dan kewajiban sewa. Modal saham 4.353 juta dolar atau ekuitas pemilik atau disebut dengan permodalan perusahaan. Catatan, total aset sama dengan total kewajiban ditambah modal sesuai prinsip dasar akuntansi. Ini menunjukkan keseimbangan sumber daya dan sumber pendanaannya. Untuk menghitung struktur modal, kita bandingkan proporsi utang dan ekuitas terhadap total modal jangka panjang atau utang ditambah dengan ekuitas. Data dari neraca, utang dan sewa atau utang jangka panjang sebesar 4.207 juta dolar, modal saham atau ekuitas 4.353 juta dolar, total modal 4.207 dolar ditambah dengan 4.353 dolar, hasilnya 8.560 dolar. Menghitung proporsi utang sebesar 4.207 dibagi dengan 8.560 menghasilkan persentase 49,2%. Proporsi ekuitas sebesar 4.353 dibagi dengan 8.560 menghasilkan persentase 50,8%. Struktur modal JC Penney tahun 1990. Utang jangka panjang persentasenya 49,2%, kemudian ekuitasnya sebesar 50,8%. Kemudian tabel 7, nilai buku dan nilai pasar sumber pendanaan JC Penney Januari 27 1990. Dapat kita lihat di tabel, gambar ini menunjukkan bahwa JC Penney lebih banyak didanai oleh ekuitas sebesar 66,5% dibandingkan utang sebesar 33,5%, yang menjadi dasar untuk menghitung WACC akurat berbasis pasar. Utangnya sebesar 4.132,8 juta dolar, menghasilkan persentase 33,5%. Utang jangka pendek sebesar 11,8%, utang jangka panjang dan leasing sebesar 21,7%. Ekuitas, saham preference sebesar 163,4 juta dolar, saham biasa sebesar 8.044,8 juta, menghasilkan persentase 66,5%. Total modal sebesar 12.341 juta dolar atau disebut dengan 100%. Struktur ini digunakan untuk menghitung WACC. Kemudian, menghitung biaya modal. Biaya modal utang atau disebut dengan cost of debt adalah tingkat pengembalian yang harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman atau kreditur. Untuk menghitungnya, kamu bisa menggunakan dua versi. Yang pertama, biaya modal utang sebelum pajak. Jika hanya ingin mengetahui bunga yang dibayar, kita dapat menghitung dengan cost of debt atau before tax sama dengan bunga tahunan dibagi dengan jumlah utang. Contohnya, jika perusahaan memiliki utang 100 juta rupiah dengan bunga tahunan 10 juta, kita dapat rumuskan cost of debt 10 juta dibagi dengan 100 juta sama dengan 10%. Selanjutnya, menghitung biaya modal saham. Menghitung biaya modal saham, cost of equity, tergantung pada jenis saham dan metode yang digunakan. Umumnya ada dua metode yang sering digunakan. Yang pertama, metode dividend discount model atau DDM. Digunakan jika perusahaan membayar dividen secara rutin. Rumusnya, cost of equity atau KE sama dengan D1 per D0 plus G. Keterangannya, D1 adalah dividen per saham tahun depan, kemudian B0 harga saham saat ini, kemudian yang G pertumbuhan dividen tahunan. Contohnya, dividen tahun depan sebesar Rp500, harga saham saat ini sebesar Rp5.000, pertumbuhan dividen sebesar 5%. KE sama dengan 500 per 5.000 ditambah dengan 0,05 sama dengan 0,10 ditambah 0,05 sama dengan 15%. Yang kedua, metode capital asset pricing model atau yang disebut dengan CAPM. Digunakan jika tidak ada dividen atau perusahaan tidak rutin membagikannya. Rumusnya menggunakan KE sama dengan RF ditambah beta dalam kurung RM min RF. Keterangannya, RF sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko, misal SBN.
Kemudian beta sama dengan resiko saham relatif terhadap pasar. Kemudian RM, tingkat pengembalian pasar. Contoh, RF sama dengan 6, beta sama dengan 1,2, RM-nya sama dengan 12. KE sama dengan 6% ditambah dengan 1,2 dikali buka kurung 12% min 6% tutup kurung sama dengan 6% plus 7,2%, hasilnya adalah 13,2%. 5.3 Menghitung biaya modal dan rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya modal, cost of capital, dan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC atau Weighted Average of Capital, kami perlu tahu beberapa komponen utama dari sumber dana perusahaan atau koperasi seperti 1. Biaya hutang atau KD adalah bunga atas pinjaman. 2. Biaya ekuitas KE sama dengan imbal hasil yang diharapkan oleh pemilik modal sendiri. 3. Proporsi masing-masing sumber dana terhadap total modal atau WD untuk hutang dan WE untuk ekuitas. 1. Biaya modal utama. A. Biaya hutang atau KD. Jika dikenakan pajak, maka biaya hutang sama dengan tingkat bunga utang dikali dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak. B. Biaya ekuitas atau KE atau metode paling umum CAPM. Rumusnya adalah biaya modal sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah beta dalam kurung tingkat pengembalian pasar dikurangi tingkat pengembalian bebas risiko. 2. WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan proporsi hutang dikali biaya hutang ditambah proporsi ekuitas dikali biaya ekuitas. Contoh soal biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini disebutkan sebagai contoh 1. Total modal sama dengan 1 miliar. Hutang 400 juta atau 40%. 3. Ekuitas 600 juta atau 60%, biaya hutang atau bunga sama dengan 10%, pajak sama dengan 25%, biaya ekuitas 15%. Langkah-langkah mengerjakannya sebagai berikut. 1. Hitung biaya hutang setelah pajak. KD sama dengan 10% dikali 1 dikurangi 25% dan ketemu hasilnya 7,5%. 2. Hitung rata-rata tertimbang. WACC sama dengan 0,4 dikali 7,5% ditambah 0,6 dikali 15% sama dengan 3% ditambah 9% diketemukan 12%. Sesuai dengan contoh yang ada di slide sebelumnya. Tabel 8 biaya modal rata-rata tertimbang JC Penny. Gambar tersebut merupakan tabel 8 yang berjudul biaya modal rata-rata tertimbang JC Penny. Tabel ini menyajikan perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital atau biaya modal rata-rata tertimbang untuk perusahaan JC Penny. Berikut penjelasan dari masing-masing kolom. Komponennya menunjukkan sumber pendanaan perusahaan yaitu 1. Hutang jangka pendek, 2. Utang jangka panjang, 3. Saham biasa. Biaya modal net pajak adalah tingkat biaya modal dari masing-masing sumber setelah memperhitungkan pajak. Utang jangka pendek 4,94%, utang jangka panjang 5,80%. Saham biasa sama dengan 17,00%. Proporsi adalah porsi masing-masing komponen dalam struktur modal total. Utang jangka pendek 11,8% atau 0,118. Utang jangka panjang 21,7% atau 0,217%. Saham biasa 66,5% atau 0,665.
rata-rata tertimbang merupakan hasil dari biaya modal dikalikan dengan proporsinya. Utang jangka pendek sama dengan 0,583%, utang jangka panjang 1,259%, saham biasa 11,305%. Kesimpulannya dari tabel tersebut adalah jumlah dari rata-rata tertimbang seluruh komponen menghasilkan WACC sama dengan 13,15%, yang berarti bahwa rata-rata tertimbang biaya dana yang digunakan oleh JC Penny adalah 13,15%. Ini penting karena WACC digunakan sebagai tingkat di diskonto dalam evaluasi investasi dan pengembalian keputusan keuangan perusahaan. Rangkuman biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh suatu proyek agar layak secara finansial. Ini mencerminkan biaya dana yang digunakan perusahaan baik utang maupun ekuitas. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam menilai apakah suatu investasi akan memberikan keuntungan melebihi biaya pendanaannya. Komponennya meliputi 1. Biaya utang adalah bunga pinjaman dikurangi manfaat pajak. 2. Biaya ekuitas adalah imbal hasil yang diharapkan pemegang saham. 3. WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan digabungan dari biaya utang dan ekuitas yang dihitung berdasarkan proporsinya. Dalam struktur modal perusahaan, semakin rendah biaya modal, semakin besar peluang perusahaan untuk mengambil investasi yang menguntungkan. Terima kasih.